Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rismawati. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya mengenai tugas 1 yang telah diberikan, yaitu tugas struktur data. Nah, jawaban yang pertama kita baca terlebih dulu. Nah, ini ada soalnya. Buatlah deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama struktur baris. Sebelum membuat data float itu apa sih yang dimaksud dengan data float itu? Nah, data float sendiri merupakan sebuah kata karakteristik yang terdapat pada angka yang biasanya berupa angka pemecahan, kayak misalnya bilangan desimal. Dapat dilihat juga di bawah ini contoh float. Nah, nanti saya akan membuat float di program Java. Ini misalnya contohnya float nilai matematika sama dengan 75.9. Nah, titik 9 ini kan pemecahnya. Lalu di belakangnya disimpan F karena ada kata pemecah atau kata desimalnya. Jadi 75.9F. Nah, mari kita lihat pembuatan pada atau bahasa pemrograman float yang digunakan ada Java. Nah, ini saya membuat kayak pertama terus dulu public class nilai ujian. Saya akan membuat floatnya nilai ujian, kayak misalnya float dari nilai ujian itu kayak sejarah itu berapa, terus float nilai matematika, terus float nilai Pancasila. Nah, setelah itu pada tahap selanjutnya itu float jumlah nilai, yaitu ini float yang 3 ini ditambahkan, lalu akan muncul hasil dari keseluruhan nilai. Nah, itu pada pembuatan float atau jawaban dari nomor 1. Pada soal kedua, yaitu buatlah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama susunan kata baru yang berisi kata pemrograman struktur data Java. Nah, apa sih yang dimaksud tipe data string yang bernama susunan kata baru? Kayak misalnya kita memiliki 2 kalimat dalam satu kata yang disatukan. Nah, penempatan kalimatnya atau karakternya biasanya berada di antara kutip 2 ini yang saya contohkan di bawah ini. Kayak sepertinya pada kalimat rumah sakit hewan. Nah, kalau kata-katanya dalam string atau disusun kata-kata baru, mungkin sebelumnya harus disusun dulu untuk menjadi kalimat tersebut. Nah, saya ambil contoh untuk membuat hal tersebut di pemrograman Java seperti ini. Saya mengambil kata gabungan yaitu baik hati, di mana pada string kata depannya itu baik dan string kata belakangnya hati. Nah, kalau stringnya digabungkan, kata depan ditambah kata belakang, maka jika digabungkan akan menjadi baik hati. Nah, seperti ini contoh pada pemrograman Java yang saya buat. Lalu pada soal yang ketiga, buatlah pendeklarasian array 1 dimensi dengan nama 8 angka tipe data integer yang berisi angka 10, 12, 18, 23, 33, 58, 67, dan 82. Nah, sebelum membuat data tersebut dalam pemrograman Java, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud array 1 dimensi atau bentuk array 1 dimensi itu bagaimana. Nah, array 1 dimensi ini biasanya memiliki tipe data sejenis berderet. Pada kayak misalnya contohnya itu
kita lihat pada pemrograman atau pada bahasa Java yang telah saya buat mengenai array satu dimensi ini. Nah, ini kan pertama kita tulis public class main, terus public static void main. Nah, ini nih yang dimaksud array satu dimensi. Jadi int 8 angka, nah ini sejajar, dibuat matriks sejajar seperti ini. Bisa dilihat tahapan selanjutnya juga. Pada akhirnya sistem out print isi array indeks ke 0 ditambah 8 angka 0. Nah, itu untuk jawaban nomor 3. Lalu kita akan bahas mengenai jawaban soal nomor 4 yang soalnya kita dapat dilihat, yaitu buatlah deklarasi array 2 dimensi dengan nama 2 angka tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom isi baris dan kolom berisi angka berikut. Nah, tadi kan yang pertanyaan ketiga kan 1 dimensi. Nah, untuk yang 2 dimensi ini biasanya memiliki lebih dari 1 kolom. Nah, dapat dibaca juga dari pertanyaan ini terdapat 3 baris dan 3 kolom. Nanti di sini dalam sistem pemrograman Java-nya mungkin akan ditulis matriks, kayak matriks gitu, untuk menentukannya. Nah, dapat dilihat ini jawaban dari dimensi array, ya, maksudnya array 2 dimensi. Nah, misalnya ditulis yaitu 2 angka public system void main string. Nah, ini nih, jadi di bawahnya kayak ini yang dimaksud dengan matriks yang saya sebut nanti, soalnya kan ini tentang array 2 dimensi, yang dimana pada array 2 dimensi ini biasanya kolom atau matriksnya itu lebih dari 1. Nah, ini sama seperti yang telah digambarkan dalam. Dan selanjutnya yaitu soal nomor 5. Buatlah deklarasi linked list dengan nama urutan list angka yang memiliki list 15, 28, 33, 47, 59. Nah, pada bahasa pemrograman Java sendiri, linked list merupakan rangkaian node yang tersusun dari head hingga tail, yang misalnya pada node itu dilakukan penyisipan yang memiliki elemen. Nah, node tersebut nantinya bakal disimpan di bagian depan rangkaian linked list itu, seperti yang saya sudah buat dalam pemrograman Java. Nah, ini contohnya. Oke. Node urutan angka list, dimana yang 15 ini simpan di pertama. Terus selanjutnya ya node yang kedua, 3, 4, 5 tersusun berdasarkan angka pertama sampai terakhirnya. Nah, kita bisa dilihat di sini. Oke. Ya. Mungkin segitu saja penjelasan dari jawaban tugas 1. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kurang dalam menjelaskan jawaban tersebut.